Baik, saya akan menjelaskan tentang User Requirement Specification Form. Ya, ini interview form ya. Jadi pada saat kita melakukan interview, kita menggali kebutuhan dari pengguna, ya, survei, kita menggunakan form ini, contohnya. Ya. Kemudian informasi apa aja yang ada di form User Requirement Specification ini? Yang pertama adalah data pribadi, personal information. Siapa yang mau Anda wawancara, ID pegawainya berapa, departemen mana, job title-nya apa dia, tanggal berapa Anda wawancarai, lokasinya di mana, itu harus Anda catat. Semuanya detail di sini ya. Jangan sampai tidak. Ya. Nah, ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, problem and expectation description. Jadi di sini Anda akan mencatat di poin kedua ini, masalahnya apa sih? Ya, dan kemudian ekspektasinya, harapannya apa? Anda jelaskan. Anda jabarkan di poin nomor 2 ini. Contoh seperti ini. Ya. Surat pengajuan nih problemnya nih. Ujian proposal dan tugas akhir saat ini masih menggunakan proses manual sehingga informasi terkadang kurang up to date. Harapan ke depan ada sistem yang dapat memfasilitasi pengajuan ujian proposal maupun tugas akhir. Berarti harapannya dituliskan juga. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, surat pengantar penelitian saat ini masih menggunakan proses manual. Ke depan diharapkan terdapat sistem yang dapat memberi fasilitas mahasiswa untuk mengajukan surat pengantar penelitian dan data pengajuan secara real time dapat dilihat oleh bagian akademik. Jadi harapannya itu ada dua dan masalahnya juga ada dua di bagian akademik ini. Ya. Padahal ya memang masih banyak ya, ini salah satu contoh aja, ada dua masalah. Ya. Yang pertama masih prosesnya manual. Pengajuan ujian proposal dan tugas akhir masih manual. Jadi mahasiswa itu masih manual. Jadi harapannya ini mau disistemkan. Jadi secara online tuh mahasiswa bisa mengakses kemudian mengajukan secara online. Dan secara real time bisa dilihat oleh bagian akademik. Ya. Kemudian termasuk surat pengantar penelitian dan pengajuan penelitian. Ini harapannya. Dan itu jadi kendala saat ini. Ya, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini kebutuhan fungsional. Ya. Apa sih yang dibutuhkan itu? Yang fungsional, yang fungsinya itu apa sih? Yang nomor 3 itu. Jadi secara fungsi itu apa yang dibutuhkan? Nah, ini contohnya dapat mengajukan ujian melalui form pengajuan. Ya, ada sistem memiliki fasilitas setting batas akhir pendaftaran oleh mahasiswa. Misal di setting ini fungsional yang diharapkan. Ya. Jadi H-7. Ya. Pengajuan harus H-7, tidak boleh H+7. Ya, tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi kurang dari 7 hari pengajuannya. Kalau lebih dari 7 hari tidak bisa. Ini yang diharapkan. Ya. Secara fungsional bisa seperti itu. Kemudian dapat menghitung honor ujian baik dosen penguji dan staf pengawas ujian secara otomatis. Jadi sudah tidak ngitung lagi. Karena pada waktu ujian kan ada honor penguji, ada honor staf pengawas ujian. Jadi itu sudah langsung dihitung secara otomatis. Ini harapannya. Secara fungsional bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian bisnis rule-nya bagaimana? Skop pekerjaannya bagaimana? Nah, ini harus digambarkan. Pengajuan proposal dan tugas akhir seperti ini. Jadi Anda harus bisa dan harus memahami bagaimana cara membuat flow chart
atau BPM, Business Process Model. Ya, ini flow-nya. Ya. Mulai dari pertama sampai terakhir. Tuh ya. Yang ini untuk pengajuan ujiannya, yang ini untuk pembayaran honornya. Nah, ini flow-nya. Ini harus dibuat nih. Harus jelas. Dan ini dari mana? Dari pas wawancara itu. Ya. Hasil dari wawancara, oh ternyata alurnya seperti ini. Ya, dari Kasubag akademik ke Kasubag keuangan. Ini dari mahasiswa ke Kasubag akademik. Pengajuan, mulai input pengajuan ya. Kemudian data master diambil, tidak perlu ngetik ini mahasiswa jadinya. Dengan cara kayak gini nih berarti dia harus tidak perlu ngetik, dia langsung ngeload dari data master. Data master ini kan masuk dari data PMB, diambilkan dari data PMB. Ya, ini load data otomatis. Dia cetak, kemudian langsung dari data masuk ke data pengajuan. Ini database nih. Ini database. Ya. Contohnya seperti ini. Anda harus tuliskan di sini. Nah, ini sudah saya ajarkan semester kemarin si Yasim ini. Ya, flow ini. Oke. Nah, setelah scope of work, selanjutnya scope of product. Produknya itu scope-nya seperti apa sih? Apalagi aplikasi basis web, menggunakan software PHP, framework Laravel, ini harus jelas ini. Mau dibangun pakai apa harus jelas. Database-nya pakai apa? Hostingnya di mana, di luar apa di dalam Umsida. Nah, terus kemudian datanya harus bisa diintegrasikan dengan data yang lain. Tidak boleh enggak. Ya, kemudian harus ada training. Jadi ini nanti digunakan untuk menghitung biayanya. Ini penting ini. Scope of product. Ya. Sedetil mungkin. Kemudian flow proses, ya, ini deskripsinya. Tadi gambarnya, yang ini deskripsinya. Anda harus jelaskan deskripsinya di sini. Pengajuan, kemudian perubahan, bagaimana. Ya. Ini harus dijelaskan secara detail, sampai detail, jangan sampai enggak. Karena apa? Ini akan menentukan Anda pada waktu mendesain sistem. Ya, kemudian reportingnya apa aja type of dokumen yang dibutuhkan. Ada 8 ya, berarti harus Anda buat 8 dokumen ini. Tidak boleh tidak. Ya, kalau lebih ya Anda bukan salah Anda. Ya, kalau lebih misalnya kurang dari sini, ya berarti ada kebutuhan baru. Ya, kebutuhan baru. Ya enggak apa-apa, itu menyusul akan dihitung lagi. Tapi yang terpenting pada saat Anda wawancara dan interview, ini tertuang di sini reportingnya ada berapa yang dibutuhkan oleh user. Ada 8 ya. 8 ini ya nanti akan Anda buat laporannya di sistem. Kemudian tadi fungsional, sekarang non fungsional. Ya non fungsi ya. Ya, tadi fungsional ya. Non fungsional apa? Portability, kemudahan. Kemudian apa? Kemudian aplikasi itu untuk diakses melalui apa? Internet, melalui PC, notebook, HP, dimanapun user berada bisa. Menggunakan gadget apa aja bisa. Ini penting karena apa? Ada juga aplikasi yang nggak bisa digunakan lewat selain PC atau selain notebook. Ya. Oke, ada yang hanya bisa lewat HP, ada juga. Tuh. Kemudian dapat mudah untuk dipindahkan pada lingkungan yang berbeda. Itu maksudnya apa? Bisa moving, dipindah-pindah aplikasi ini kemana aja. Ini portability. Reliability, keandalan. Ya, harus handal. Syaratnya handal apa? Harus jelas. Harus 5 tahun bisa baik dan lancar. Bebas kesalahan perhitungan. Tidak sering terjadi hang atau time out.
Ya ini reliable. Kemudian efisiensi. Ya, ini efisiensi yang akan diharapkan dengan adanya sistem. Kegunaannya apa? Dependability-nya apa? Ketergantungannya apa? Ya. Jadi hanya bergantung pada sistem ini saja. Ya. Nah ini komen ya, feedback ya apa? Ini bisa diisi. Nah, kemudian terakhir surveyor information. Harus jelas siapa yang melakukan wawancara, petugasnya siapa, apa jobnya, ya, gendernya, jenis kelaminnya, ya, alamatnya di mana, nomor teleponnya, emailnya, ini harus jelas, ya. Kemudian ini diketahui kabaknya, ini kasubagnya, sistem analis juga, tanda tangan. Ini harus lengkap, tidak boleh tidak lengkap, karena nanti akan jadi polemik di belakang hari kalau Anda tidak lengkap data ini. Kenapa nanti Anda bisa dituntut? Loh ini kok nggak ada, itu nggak ada. Ya, padahal memang nggak diminta sama user. Nah, kalau ada ini ya, ini semua sama-sama enak. Ini loh yang diminta sama user, ini yang nggak diminta sama user, ketahuan semua di sini. Ya, dan ini ditanda tangan. Kalau tanda tangan di sini berarti sudah setuju dengan apa yang ada di dokumen ini. Ya, ini tanda tangan. Dan ini yang asli Anda bawa, kopinya Anda serahkan kepada user yang Anda wawancara. Aslinya Anda bawa, kopinya diserahkan untuk pegangan mereka. Ini penting sekali untuk membuat sistem. Jangan sampai tidak dibuat nih dokumen. Oh, sudah berantakan nanti Anda. Ya. Sudah banyak ya, banyak contoh sudah tanpa ada ini. Asal membuat saja, belakang hari akhirnya apa? Konflik. Ya. Baik, ini interview form, user requirement specification form. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda kontak saya dan bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.